Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 ya, Sedayu. persembahan dari Perpustakaan Lokagana ya Mas ya, SMA Negeri 1 Sedayu. Bersama saya temannya Kakak Anang Megantara. Saya temannya Mas Setio Marwanto. Nah, ini ada tamu satu lagi narasumber. Siapa ini Kak? Orang lama tapi baru di sini ya Mas Ya, ya. ya. Ini dengan Kak siapa? Kak Rara ya. Mana Ayo. suaranya? Halo. Oh ya, Bukan Rara yang itu. Rara Hujan itu ya. Heeh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apa ini Mas? Kisi-kisi ASPD DIY tahun 2025. Nah, Ya, itu yang gimana itu Mbak ASPD? ASPD itu adalah kunci sukses PPDB, SPMB, SMA, SMK, DIY. Ya, ingat-ingat ya, ASPD itu adalah kunci PPDB atau sekarang dikenal dengan SPMB di SMA negeri atau SMK negeri seluruh DIY ya. Begitu, Mbak. Jadi ini harus diperhatikan. Dan kali ini kita akan membahas tentang POS atau SOP. Apa itu, Mbak Mas? nah slide selanjutnya Mas. Oh, selanjutnya aja ya. Belum ditampilkan ya. Iya. Terutama ini akan membahas tentang ini Mas, apa tentang jadwal ASPD. Lalu soalnya jenisnya apa, jumlahnya berapa, berapa waktunya gitu Mas ya. Sebelumnya masuk ke itu, saya tanya dulu dong Kak. Iya, iya. ASPD itu sebenarnya untuk apa sih Nah. bagi siswa-siswa yang sudah berada di kelas 9 SMP ya. dan 9 kelas SMP. 6 SD ya? Ya. Nah, ini nih, Mbak. Arah kebijakan ASPD. Ini hanya khusus di DIY ya. Daerah Istimewa Yogyakarta. Maksudnya apa ini, Mas? Nah, maksud dari ASPD itu adalah Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah atau disingkat ASPD. Ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder perihal peningkatan mutu pendidikan dan dirancang untuk menghasilkan informasi akurat tentang perkembangan mutu dari waktu ke waktu dan kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas belajar mengajar dan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Sedangkan tujuan dari ASPD sendiri adalah sebagai sarana peningkatan kompetensi peserta didik dalam literasi dan numerasi, menjadi salah satu dasar untuk melakukan perbaikan pembelajaran, sebagai bahan untuk memantau perkembangan mutu dan kesenjangan antar bagian atau wilayah di dalam sistem pendidikan, dan hasil ASPD dapat dipergunakan sebagai salah satu alat ukur seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya dan tidak dipergunakan untuk menentukan kelulusan. Jadi yang ini ya, Mbak ya, Mas Mbak, itu yang ditekankan adalah bahwa ini adalah salah satu alat ukur seleksi masuk PPDB atau SPMB di jenjang berikutnya. Jadi kalau SD itu untuk SMP, pendaftaran SMP, dan untuk SPD SMP itu digunakan untuk PPDB atau SPMB SMKA, SMA. SMK negeri di daerah istimewa Yogyakarta. Itu ya. Tekanan. Jadi ASPD itu nanti nilainya digunakan untuk nilai gabungan ya Kak ya? Iya, heeh. Kalau tahun kemarin itu bobotnya 55%. Jadi pengaruhnya sangat besar. Kan selain apa? Selain SPD yang digunakan itu ada nilai rapor sama nilai akreditasi sekolah asal. Nah, kalau sekolah asal itu cuma 5% dan kemungkinan bedanya tipis ya. Cuma 5%, nilainya kan kemungkinan akreditasinya A semua ya itu ya. Yang B cuma beberapa. Lalu rapor itu 40%. Tapi kan kemungkinan nilai satu sekolah dengan satu sekolah lainnya itu tipis-tipis ya. Nggak begitu banyak. Nah, kalau SPD ini itu kemungkinan rentangnya iya, yang bisa jawab itu nilainya bagus, yang nggak bisa jawab nilainya jelek. Nah, itu rentangnya besar gitu loh. Rentang jarak antar itunya nilai-nilainya besar dan ini komposisinya 55%. Jadi sangat nanti menentukan sekali pada nilai gabungan yang digunakan pada PPDB. Jadi harus serius ya Kak ya dalam Iya, harus menjawab serius. ASPD, Iya, mengerjakan serius. ASPD besok. Jangan setengah-setengah itu. Dan juga jangan asal-asalan menjawab asal mengikuti ASPD ya Kak ya? Iya, itu kawan-kawan kalau nilainya SPD bagus bisa daftar di SMA, SMK negeri seluruh DIY gitu. Pilihannya jembar gitu lah ya bahasanya Mas ya. Ya. Lebih luas. Iya.
Dan next ya, kita bahas apa lagi nih? Selanjutnya mengenai penyelenggaraan ASPD. Nah, ini gimana penyelenggaraannya? Yang pertama yaitu komponen materi ASPD terdiri dari literasi membaca, literasi numerasi, dan literasi sains. Yang kedua, jenjang SMP atau MTS atau paket B dilaksanakan berbasis komputer dengan moda online dan semi online yang dikelola oleh Disdikpora Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya. Nah, yang ketiga yaitu untuk jenjang SD atau MI atau paket A, Disdikpora DIY memfasilitasi sampai dengan proses penyusunan master soal ASPD dan untuk pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan masing-masing kabupaten kota. Nah, gitu. Jadi komponennya ada 3, literasi membaca, numerasi, angka yaitu numerasi, dan sains. Sains itu cenderungnya ke IPA itu ya, Mas ya. Fisika, kimia, biologi. Nah, untuk pelaksanaannya itu mode online, jadi semi online. Untuk sekolah di DIY itu dilaksanakan nanti di masing-masing itu Mas, di masing-masing sekolah dengan sistem pengawasan tukar apa itu? Antar sekolah itu loh Mas. Antar pengawas. Antar pengawas, antar pengawas. Dan nanti untuk luar DIY ada sesi tersendiri itu Mas. Lulusan SMP luar DIY itu ada jadwal tersendiri. Nunggu aja info dari Dikpora itu Mas. Ini infonya belum ada, belum dirilis untuk siswa lulusan luar DIY yang ingin mengikuti PPDB itu ya direkomendasikan ikut SPD juga gitu. Dan itu ada jadwalnya tersendiri. Tunggu aja infonya gitu. Berarti ini ASPD itu wajib dilaksanakan ya Kak ya? Kalau sifatnya sih menurut Dikpora itu tidak wajib, tapi direkomendasikan gitu. Jika ingin masuk ke sekolah negeri ya gitu. Kalau masuk di selain sekolah negeri kan nggak wajib gitu SPD. Tapi harus tetap mengikuti ASPD yang diselenggarakan di sekolah masing-masing kan Kak? Iya. Iya, kalau nggak ikut ya rugi sih. Nggak wajib tapi rugi nanti kalau nggak ikut gitu. Karena nggak dapat nilai ya Mas. Iya, nggak dapat nilai. Kan kalau mau daftar enaknya sih ikut, kan bisa daftar di mana aja gitu loh Mas. Berarti harus itu ya Kak, harus sudah mulai memikirkan besok mau melanjutkan sekolah di mana. Kalau misalnya kita udah punya acuan dulu gitu. Mau SMA atau ke SMK gitu ya. Nah, besok dipikirkan matang-matang. Ya, besok kita akan bahas tersendiri. Kalau SMA itu nanti proyeksinya kemana, berkarirnya di mana, SMK itu proyeksinya kemana, bagaimana, itu besok kita akan bahas tersendiri Mas ya, Mbak Mas, di podcast selanjutnya. Tunggu aja. Oke Kak. Dan next aja ya. Ya. Nah ini untuk pengantar pos itu prosedur operasional standar ya, atau bahasa Inggrisnya namanya standar operasional prosedur SOP. Nah, dan cakupan materi itu bisa disimak di link atas ini, link kanan atas kawan-kawan. Nanti silahkan download atau di deskripsi bawah video ini. Itu pengantar pos dan cakupan materi SPD ini dikeluarkan oleh Dikpora langsung bernomor B/3/2940/D14 tanggal 10 Februari. Sudah dirilis itu Mas. Linknya silahkan nanti untuk melihat ini panduannya ASPD itu bisa diunduh link yang kami berikan. Begitu. Dan cakupan materi kami ulangi lagi. Nah, untuk cakupan materinya untuk ASPD ini untuk yang jenjang SMP atau MTS atau paket B dan jenjang SD atau MI atau paket A terdiri dari literasi membaca, literasi numerik, dan literasi sains. Nah, ini digunakan sebagai dasar materi untuk soal ASPD. Cakupan materi jenjang SMP, MTS paket B, WUSTA adalah irisan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka kelas 7, 8, dan 9 akan dilakukan kompilasi capaian materi di kedua kurikulum. Nah, untuk pembahasan tentang materi detailnya kemarin kita sudah rilis juga podcastnya ya. Silahkan cek
di link kanan atas Mm-mm. kawan-kawan, dan di deskripsi bawah video. Itu sudah kami jelaskan subbab, bab maupun konten dan sebagainya itu di podcast sebelumnya. Silahkan cek. Begitu. Dan nanti kita akan fokus di SMP saja ya Mbak ya, ini Iya. untuk SPD-nya. Ya. Untuk persiapan PPDB SMA SMK negeri. Nah, ini untuk pos ASPD ya, mengatur tentang penyelenggaraan pelaksanaan ASPD jenjang SMP MTS Wusta. Ya, untuk SD dan paket A itu diselenggarakan oleh kabupaten masing-masing. Jadi untuk SD ataupun untuk PPDB SMP itu dilaksanakan oleh Dikmen, bukan Dikpora. Nanti silahkan Bapak Ibu atau kawan-kawan yang SD mau ke SMP itu dilihat dulu besok SMP-nya mau mendaftar di mana. Itu. Kalau mau daftar di Sleman ya harus mengikuti petunjuk di Sleman gitu ya. Dikmennya Sleman gitu loh. Kalau mau Dinas daftar di Pendidikan. SMP di Dinas Pendidikan, Mas. Iya. Dinas Oh, Pendidikan. Dinas Pendidikannya Sleman. Kalau mau daftar di SMP di Bantul ya harus di Dinas Pendidikan Dinas Bantul. Pendidikannya Bantul gitu ya. Peraturannya mungkin beda-beda gitu. Antar satu kabupaten dengan kabupaten lainnya, beda-beda tipis gitu. Jadi untuk jenjang SMA, SMK yang di DIY itu dibawahi oleh Dinas Dikpora DIY ya Kak ya? Dinas Dikpora di sama peraturannya. Beda dengan SMP itu ya. IDSD apapun PPDB SMP itu beda. Nanti di bawah Dinas Pendidikannya kabupaten. Kabupaten kota. Kalau SPD SMP dan PPDB SMK itu di bawah wewenangnya Dikpora. Jadi untuk PPDB SMK itu nanti sama, semua sama peraturannya. Begitu. Next ya. Nah, next ini sekarang jadwal SPD jenjang SMP MTS ya, sesuai Kaldik Mbak, Mas. Ya. Mm-mm. Ini jadwalnya apa saja Mas? Nah, untuk jadwal ASPD jenjang SMP atau MTS paket B atau Wusta, Mm-mm. nah ini dimulai Senin tanggal 5 Mei 2025 sampai Rabu 7 Mei 2025. Jadi ada 3 materi masing-masing per materi 1 hari Mas ya. Untuk hari Senin tanggal 5 Mei itu adalah literasi membaca, terus tanggal 6 Mei 2025 adalah literasi numerik, Rabu 7 Mei 2025 literasi sains. Nah, ini shiftnya dibagi 3. Shiftnya dibagi 3 itu maksudnya itu Mas, apa? Karena itu dilaksanakan di tiap sekolah. Mungkin ada apa? Sarpras ya. Sarprasnya mungkin ada yang terbatas. Siswanya 300, mungkin komputernya cuma ada 100. Jadi dibagi 3 shift. Ini kesempatan per shiftnya seperti ini ya, Mbak ya. 2 jam ini. Begitu. Ini jadwal sesuai Kaldik ya, kalender akademik di daerah istimewa Yogyakarta. Dan untuk lulusan SMP luar DIY yang ingin mengikuti ASPD DIY nanti akan ada jadwalnya tersendiri. Dan nanti nunggu info dari Dikpora. Saat ini belum ada gitu. Nah, langsung Ada lagi? Next. next saja Mas. Oke. Nah, ini untuk kemasan soal SPD. Itu bagaimana Mbak Rara? Untuk literasi membaca, nanti soalnya ada 30 untuk bahasa Indonesia, 30 bahasa Inggris. Waktunya 120 menit. Berarti per satu soal jatah waktunya 4 menit ya, 4 menit, ingat-ingat itu. Untuk literasi numerik ada 40 soal, waktunya juga 120 menit. Literasi sains 40 soal, waktunya juga 120 menit. Oh, berarti numerik cuma 3 menit ya. Sama sains itu per soal 3 menit. Jatahnya 3 menit. Jadi ya harap kawan-kawan adik-adik SMP jangan terlena dengan soal-soal yang panjang. Itu Anda ada jatah maksimalnya itu ya untuk menyelesaikan soal itu. Jangan berlama-lama. Nanti kalau berlama-lama biasanya ada yang dikorbankan di akhir-akhir. Soal-soal itu mungkin nggak nyampe itu. Sudah waktunya sudah hampir limit. Baru nyampe soal berapa gitu. Terutama untuk literasi membaca ya kayak itu kan biasanya kan soalnya kan panjang-panjang. Iya. Ya Jadi namanya kita harus sekarang bisa mengatur waktu. soalnya literasi itu pasti soalnya cerita panjang-panjang itu, Kak Rara.
Ya cuma jangan dibiasakan untuk membaca aja secara cepat gitu. Skimming. Yap, lanjut ya. Oke. Ya. Nah, ini untuk perjenjangan leveling soal SPD jenjang SMP itu gimana, Mas? Nah, untuk leveling soal asesmen untuk literasi sains dan numerik Hmm, itu level 1 yaitu pengetahuan dan pemahaman itu 25%, hmm. level 2 penerapan 50%, level 3 penalaran 25%, Nah, Mas. kalau untuk literasi membaca, Mbak Rara, levelingnya gimana? Leveling soal asesmen untuk literasi membaca level 1 menemukan informasi sebanyak 25%, Hmm. level 2 interpretasi dan integrasi sebesar 50%, level 3 evaluasi dan refleksi sebesar 25%. Nah, itu mohon kawan-kawan perhatikan. Untuk literasi sains dan numerik itu angka, sains itu IPA, pengetahuan dan pemahaman 25%, pengetahuan pemahaman itu akademiknya. Sedangkan untuk penerapan itu adalah terapan, penalaran itu adalah literasinya, soal-soal cerita. Sedangkan untuk literasi membaca, menemukan informasi berarti itu topik utama, interpretasi integrasi itu maksud, dan evaluasi deflasi itu adalah eh, evaluasi Refleksi. dan refleksi adalah kesimpulan. Itu mohon diperhatikan titik-titik poinnya itu ya, supaya belajarnya fokus bisa pas dengan soal yang akan dihadapi. Nggak mubazir itu. Kita harus analisa juga. Mungkin sebelum menghadapi ASPD yang beneran besok tanggal 5 ini kan, kita juga harus sudah tahu bentuk-bentuk soalnya gitu kan ya Kak ya. Mm-mm, mm-mm. Kita bisa cari di YouTube atau Ya, mungkin bisa mengikuti tryout-tryout yang diselenggarakan oleh SMA-SMA yang Menyelenggarakan. 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 Ya, berhubung ini SMA Negeri 1 Sedayu juga hari Sabtu esok ini juga akan mengadakan TO ASPD untuk persiapan ASPD ini juga. Dan di YouTube itu juga ada banyak itu Pak Rara. Gratis. Ada lagi? Kak Anang, Gantara. Cukup, Mas. Nah, untuk bentuk soal SPD ini, Kak Anang. Nah, untuk bentuk soal ASPD jenjang SMP, ini di pilihan ganda itu 60% Mm-mm. dan pilihan ganda kompleks itu 40%, Mas. Nah, mungkin bisa dijelaskan pilihan ganda kompleks itu yang bagaimana? Nah, ini sebenarnya pilihan ganda sama ataupun pilihan ganda kompleks itu sama seperti yang digunakan pada penerimaan mahasiswa, Mas. Tipe-tipe soal literasi. Cuma bedanya kalau penerimaan mahasiswa kuliah itu ada soal esai. Nah, untuk ASPD ini nggak ada. Bedanya cuma itu. Dan untuk pilihan ganda kompleks itu bedanya sama pilihan ganda. Pilihan ganda itu jawabannya yang benar itu cuma hanya ada satu dari 5 choice itu ya. Ada 5 pilihan, 5 option itu hanya satu yang benar. Sedangkan untuk pilihan ganda kompleks itu kemungkinan bisa banyak jawabannya. Bisa ada option yang benar atau 3 option yang benar atau semua salah atau semua benar gitu. Nah, nanti dipilih yang itu, yang Yang paling benar. yang paling benar. Jawabannya nggak hanya satu gitu. Bisa dua, bisa tiga, atau malah salah semua itu. Bisa atau benar semua begitu. Ya, untuk apa? Gambaran. Gambaran ya, Mungkin supaya besok harus nggak bingung. lebih sering-sering latihan bentuk soal seperti itu gitu ya Kak Iya, ya. kayaknya yang lebih rumit malah itu pilihan Pilihan ganda ganda kompleks. kompleks itu. Karena mungkin fokusnya kebiasaannya cuma Satu. milih satu gitu tuh ya, yang benar dari opsional itu. Nah, ini kalau pilihan ganda kompleks bisa dua-duanya atau tiga-tiganya atau semuanya benar atau semuanya salah gitu. Dilihat benar-benar pertanyaannya kalau pilihan ganda kompleks. Pertanyaannya kadang-kadang eh, dari statement ini poin berapakah yang benar nah, gitu loh. Poin berapakah yang benar atau poin berapa yang salah. Nah, itu nanti kan jawabannya ada 5 option. Nah, itu dilihat-lihat benar pertanyaannya. Biasanya kejebaknya di pertanyaan. Next. Nah, untuk syarat peserta SPD. Nah, untuk syarat peserta ASPD itu yang pertama harus memiliki NISN yang valid
dan terdata pada Dapodik atau EMIS, Mas. Mm-mm. Yang kedua, duduk di kelas akhir kelas 9 jenjang SMP atau MTS, Mm. paket B atau PKPPS Pusta. Mm-mm. Nah, yang ketiga, jenjang SMP atau MTS, paket B atau PKPPS Pusta memiliki laporan hasil belajar. Itu 5 semester. Mm. Yang terakhir, data peserta diambil dari server pd.data.kemdikbud.go.id milik Pusdatin, Mas. Nah, ini kawan-kawan harus memperhatikan juga ya. NISN. NISN itu dapat dicek secara mandiri, ya. Ataupun kawan-kawan bisa ngecek bertanya dengan operator Dapodik. Sekolah Iya, Dapodik masing-masing. sekolah masing-masing. Dan nanti jika ada yang salah ya bisa segera direvisi gitu, segera gitu supaya datanya benar gitu untuk PPDB, SMA, SMK. Dan untuk minggu ini karena ini data yang kami presentasikan ini diambil dari sosialisasi minggu kemarin. Saat ini para operator masing-masing sekolah sedang menginput, Mas, menginput data NISN beserta laporan hasil belajar, rapor untuk PPDB itu. Jadi ketika PPDB itu kawan-kawan di DIY nggak perlu input rapor. Lulusan SMP di DIY itu nggak perlu rapor karena sudah diinputkan di ketika ASPD ini sebelum ASPD ini oleh operator Dapodik. Dapodik sekolah masing-masing gitu. Nah, besok kalau ketika ada kesalahan itu bisa ada koreksi Mas di PPDB itu. Ada koreksi. SPMB ya Kak Oh sekarang ya, namanya, bukan SPMB PPDB ya, lagi. SPMB. Begitu. Nah, next saja ya. Nah, ini ada yang baru. Ya, ini sebagai reward ya. Ya, Salah reward satu contoh. kemarin dapat bocor halus dari menteri juga ya itu ya, secara nasional. Itu apa, Kak Rara? Pendataan ketua OSIS. Mm-mm. Itu ketua OSIS dapat masuk kriteria untuk mendapat penambahan nilai prestasi Jalur begitu. prestasi ya Kak ya. Iya, Kan biasanya jalur prestasi itu cuma dari nilai rapot. prestasi itu penambahan Penambahan nilai dari kejuaraan, ya kejuaraan. kejuaraan atau eksibisi dan sebagainya tingkat kabupaten atau provinsi atau nasional atau internasional itu ada tambahan poin untuk masing-masing level gitu ya. Nah, ini ada sesuatu yang baru bahwa ketua Ketua OSIS itu juga OSIS. dapat jatah itu tambahan nilai Poinnya belum prestasi. tahu ya Oh, Kak ya belum tahu berapa. detailnya belum itu, Kak. Mungkin setelah juknisnya PBDB itu SPMB muncul. dikeluarkan, SPMB itu keluar baru nanti tahu. Oh, ini dapat poin berapa, dapat poin berapa, poin berapa. Nah, ini tugasnya Dapodik, admin sekolah. Caranya gimana itu Kak untuk mendaftarkan itu sebagai ketua Nah, OSIS? kemarin dari sosialisasi itu dari Dipora yaitu tanda buktinya dari sertifikat yang dikeluarkan oleh sekolah. Nanti untuk sebagai tanda bukti bahwa seseorang itu dapat nilai prestasi dari apa menjadi ketua OSIS gitu. Jadi sertifikat pernah menjadi ketua OSIS gitu. Nah, besok bisa diklaim. Ini keseluruhan operasi ini input-input data ini minggu ini itu dilakukan oleh operator Dapodik Dapodik. sekolah masing-masing. Nah, besok jika ada apa kekeliruan itu mungkin bisa diklaim gitu ya ketika SPMB pelaksanaan SPMB itu misalnya belum itu saya pernah jadi ketua OSIS itu kok nggak dapat ya itu mungkin besok bisa diklaimkan ketika SPMB juknisnya itu. Mungkin untuk mengantisipasi bagi yang pernah menjabat sebagai ketua OSIS bisa langsung konfirmasi kepada operator Dapodik sekolah masing-masing ya Ya, Kak ya. bisa konfirmasi untuk ya daripada besok Ya apa daripada besok kalau udah saatnya pendaftaran iya tapi malah itu belum lumayan lah itu dapat tambahan poin. nilai poin 2 atau 3 poin ya lumayan itu begitu. Nah, ini cukup ini ya, simple. Terima Ya, kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak dari tadi. Ini sumber kami ambil dari dari Dikpora DIY. ya, terutama sosialisasi ASPD yang dilaksanakan di secara hybrid untuk
operator dan kepala sekolah SMP minggu kemarin gitu Mas. Nah, kalau untuk PPDB di sekolah kita sendiri bisa diakses di mana, Mas? Nah, untuk portal info PPDB SMA N1 Sedayu Yogyakarta dapat disimak di web sekolah sman1sedayu.sch.id/ppdb. Begitu. Nanti info-info secara update secara nasional ataupun secara khusus di daerah istimewa Yogyakarta akan ditampilkan di situ. Baik berita terbaru, lalu forum tanya jawab, dan download file-file penting Mas itu Mas. Acuan biasanya Iya. acuan. Kayak sekarang itu di web sekolah itu sudah ada di web SMAN 1 sudah ada itu regulasi regulator dari peraturan regulasi dari kementerian sudah ada itu Mas, sudah dirilis dari kementerian. Ada di situ, silahkan cek. Lalu cakupan materi juga ada di situ. Lengkap ya Kak ya di Iya ya, lengkap, Sedayu. lengkap malah itunya malah belum itu, cuma sekedar di web tapi sosmednya di Quora juga belum nge-share itu. Nah, begitu. Ada tambahan lagi? Kak Rara, Kak Anang? Kiranya sudah apa ya? Sudah cukup ya untuk informasi awal mengenai SPMB. SPMB maupun ASPD ya. Selain eh, website ini, silahkan kawan-kawan untuk subscribe. Channel YouTube Lokagana TV SMA Negeri 1 Sedayu. Iya, nanti penjabarannya akan kami sampaikan di sini, detailnya dan upgrade-nya, begitu. Supaya kawan-kawan tidak apa ya, tidak terlambat atau tidak apa ya. Mengetahui informasi. Iya, supaya gercep aja gitu. Soalnya yang gercep, siapa yang gercep tentang informasi maka dia yang menang gitu prinsipnya. Begitu. Dah, Sudah, Mas. ya saya temannya Kakak Rara. Saya temannya Anang Megantara. Saya temannya Mas Setio dan Kak Rara. Nah, Kali ya, ini kami undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan agak belibet dan sebagainya. Sampai Mas, jumpa di see you di episode mendatang. Begitu. Terima kasih. wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. See you.